Otan si orangutan dan sungai pemarah. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan, hiduplah seekor orangutan muda bernama Otan. Ia punya bulu jingga cerah, mata bulat penasaran, dan senyuman yang selalu mengundang tawa teman-temannya. Setiap pagi, Otan melompat dari dahan ke dahan, menyapa burung-burung, dan menolong tupai yang kesulitan membuka kelapa. Tapi suatu hari, langit berubah gelap. Hujan turun deras selama 3 hari 3 malam. Dan ketika hujan berhenti, sungai tenang berubah jadi sungai pemarah. Airnya meluap, arusnya bergulung ganas. Batang pohon hanyut, jembatan kayu tempat hewan-hewan biasa menyeberang hancur. Para hewan ketakutan. Airnya marah. Sungainya ingin menelan hutan. Kita tidak bisa lewat. Kita terkurung. Otan berdiri di tepi sungai. Ia memandang arus deras dengan mata tajam. Tidak, sungai tidak marah tanpa alasan. Gumamnya, keesokan paginya, Otan mengikat seutas akar panjang ke pinggangnya. Ia menggantung di dahan, lalu menyeberangi batang-batang pohon yang masih tersisa. Aku akan cari tahu apa yang membuat sungai seperti ini. Serunya, teman-temannya panik. Otan, itu berbahaya. Kau bisa hanyut, tapi Otan hanya tersenyum. Kalau kita terus takut, kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Perjalanannya dimulai. Ia menyusuri tepian sungai yang penuh lumpur. Ia melompati akar pohon licin dan menghindari ular air yang bersembunyi di balik batu. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Pohon-pohon besar tumbang menutupi sungai. Arus terhalang, air meluap ke arah hutan. Otan menatap serius, apa yang menjatuhkan pohon-pohon ini? Ia terus berjalan, dan semakin jauh ia melangkah, ia menemukan jejak roda besar dan bekas alat berat yang ditinggalkan. Tanah di sekitar hutan rusak, tidak ada semak, tidak ada bunga, hanya tanah gundul dan lumpur. Otan terdiam. Ini bukan karena hujan. Ini karena manusia membuka hutan. Di dekat sana, ia melihat seekor anak kijang terjebak dalam lumpur. Tanpa pikir panjang, Otan memanjat pohon kecil, mengulurkan akar, dan menarik si kijang pelan-pelan. Terima kasih, Otan. Kalau tidak ada kamu, aku bisa tenggelam. Otan tersenyum meski hatinya berat. Ia kembali ke hutan utama dan menceritakan semuanya. Sungai tidak marah, katanya kepada hewan-hewan lain. Sungai tersumbat, pohon-pohon ditebang, tanah rusak. Sungai tidak bisa mengalir seperti biasa. Semua hewan terdiam. Mereka sadar, mereka harus melakukan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Otan memimpin aksi kecil. Mereka membersihkan batang-batang pohon dari sungai. Burung-burung membawa biji dan menanamnya kembali. Gajah membuat bendungan kecil untuk memperlambat arus. Bahkan semut dan lebah membantu membawa tanah untuk memperkuat tepi sungai. Butuh waktu berhari-hari, tapi akhirnya sungai mulai tenang kembali. Arusnya tidak lagi ganas, airnya kembali jernih, dan kehidupan hutan perlahan pulih. Tapi akhirnya, sungai mulai tenang kembali. Arusnya tidak lagi ganas, airnya kembali jernih, dan kehidupan hutan perlahan pulih. Suatu pagi, seekor burung bertanya, Otan, bagaimana kamu bisa tahu bahwa sungai tidak benar-benar marah? Otan tersenyum, karena alam tidak marah tanpa alasan. Kita hanya perlu mendengarkan dan bertindak dengan hati. Dan sejak hari itu, Otan tidak hanya dikenal sebagai orangutan ceria. Ia dikenal sebagai penjaga sungai. Si pemberani yang menyelamatkan hutan dari bencana. Ketika alam tampak marah, mungkin ia hanya sedang memberi pesan. Jangan takut untuk mencari tahu dan peduli.
tindakan kecilmu bisa menyelamatkan banyak kehidupan. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.